يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Oke, kita mulai yang pertama, pengertian riba, ya. Jadi kalau riba itu ada pengertian bahasa, ada pengertian syariah. Kalau pengertian bahasa dari riba itu adalah az-ziyadah. Jadi riba itu menurut pengertian bahasa Arab artinya az-ziyadah. Setiap-tiap tambahan itu namanya riba. Menurut arti bahasa ini ya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran dan hadis itu kan banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang riba. Nah, dari ayat-ayat ini atau hadis-hadis ini yang berkaitan dengan riba ini kemudian memberikan tambahan muatan makna terhadap makna bahasa dari riba. Jadi makna bahasa dari riba itu tambahan, tapi tambahan yang seperti apa? Kan ini belum jelas. Maka ada muatan makna, ada pengertian-pengertian mengenai untuk tambahan yang seperti apa itu yang diambil oleh para ulama dari ayat atau hadis yang mengharamkan riba. Sehingga kemudian diperoleh riba dalam istilah syariah, yaitu dalam istilah yang dipakai di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi muatan maknanya itu ada tambahan, ya, bukan lagi makna bahasa. Ya. Nah, ini salah satu definisi yang menurut saya cukup komprehensif. Jadi saya ambil definisi dari Syekh Abdul Aziz Al-Khayyab dalam kitabnya Asy-Syarikat fi Syari'atil Islamiyah wal Qanunil Wada'i pada juz yang kedua halaman 168. Apa pengertian riba? Jadi ar-riba huwa kullu ziyadah mu'akidah ini bagi satu pihak dari dua pihak berakad. Jadi ada dua pihak tapi yang mendapat tambahan hanya sepihak saja. Bi aqdil mu'awadoh, pada akad pertukaran, ya, mu'awadoh di sini maksudnya akad jual beli. Min ghairi muqabil, tanpa pengganti atau tanpa imbalan. Jadi seseorang itu mendapatkan mendapatkan tambahan, ya secara cuma-cuma, gampangnya begitu. Dia mendapat tambahan, tidak memberikan suatu kompensasi apapun. Ya. Atau huwa ziyadatu fi muqabilil ajal, atau riba itu adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Jadi riba yang didefinisikan seperti ini maksudnya bagaimana? Saya belum paham. Nah, ini ada penjelasannya, ya. Oke. Definisi riba yang tadi disebutkan itu sebenarnya gabungan dari dua definisi riba. Yang pertama itu adalah riba fadl atau disebut juga riba al-buyu, riba dalam jual beli. Itu yang tadi di bagian pertama. Jadi bagian pertama itu tadi sebenarnya definisi dari riba fadl. Kita ulang lagi di sini yang bagian pertama ini, ya. Kullu ziyadatin li ahadil muta'aqidaini fi aqdil mu'awadhah min ghairi muqabil. Riba itu apa? Setiap tambahan bagi satu pihak dari dua pihak yang berakad dalam akad pertukaran atau jual beli tanpa pengganti atau tanpa imbalan. Jadi yang mendapatkan tambahan itu dia tidak mengeluarkan apa-apa, ya. Nah, itu adalah definisi untuk riba fadl. Ya, jadi kalimat yang awal tadi itu definisi dari riba fadl, yaitu riba dalam jual beli, khususnya jual beli barang-barang ribawi yang 6 tadi termasuk uang. Nah, ini saya contohkan yang
berupa pertukaran uang. Contoh riba fadl misalnya, kelebihan yang terjadi ketika terjadi pertukaran uang rupiah dengan uang rupiah yang tidak senilai. Misalnya 100.000 satu lembar ditukar dengan 5.000-an sebanyak 18 lembar. Ini kan tidak senilai ya. Kalau dalam bahasa Arab ini tidak tamasul. Jadi kalau uang yang senilai rupiah ditukar rupiah, atau misalnya dolar Amerika ditukar dengan dolar Amerika misalnya, sejenis, misalnya yang satu uang yang nilainya besar, yang satunya recehan, ketika itu dipertukarkan itu ya, kalau mata uangnya itu sejenis ya, itu syaratnya ada dua. Pertama senilai, dan yang kedua itu harus kontan, harus ada serah terima di majelis akad di mana pertukaran itu terjadi. Jadi syaratnya dua, senilai dan kontan. Nah, ini tidak senilai. Jadi kalau misalnya ada orang 100.000 satu lembar, dia ingin menukarkan dengan 5.000-an, tapi 5.000-annya itu tidak 20 lembar. Harusnya kan 5.000-an itu kan 20 lembar. Itu senilai. Kalau ini dipertukarkan boleh. 100.000 satu lembar ditukar 5.000-an rupiah, jumlahnya 20 lembar. Ini dipertukarkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau ini nilainya tidak sama, itu tidak boleh. Itu di situ terjadi kelebihan bagi salah satu pihak, yaitu ada selisih kan tadi, berarti 10.000. Itulah yang disebut dengan riba. Khususnya riba fadl. Riba yang terjadi dalam jual beli, termasuk jual beli di sini ya pertukaran mata uang. Nah, sedikit saya tambahkan, jual beli itu cakupannya itu ada 3. Pertama, barang ditukar dengan barang, itu 1. Yang kedua, barang ditukar uang, itu 2. Yang ketiga, uang ditukar dengan uang. Semua ini adalah jual beli semuanya, walaupun ada nama-nama yang khusus untuk misalnya kalau barang ditukar dengan barang itu biasanya disebut dengan istilah barter. Tapi sebenarnya termasuk jual beli. Uang ditukar dengan uang, orang menyebutnya pertukaran mata uang atau perdagangan valuta. Tapi ini sebenarnya jual beli juga. Nah, berarti ini termasuk, ini adalah bagian dari riba. Nah, kemudian definisi tadi itu mengandung juga definisi untuk riba nasi'ah. Jadi ini kembali ke sini, yaitu pada kalimat yang kedua, huwa ziyadatu fi muqabilil ajal. Tambahan riba itu apa? Ya, definisi yang kedua, tambahan sebagai pengganti dari waktu. Jadi ada waktu yang berjalan, itu dianggap waktu itu bisa menghasilkan tambahan. Ya. Nah, ini disebut riba ad-duyun atau riba dalam utang piutang. Contoh namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Contoh riba nasi'ah itu bunga bank. Baik bunga bank yang sedikit, misalnya 0,5% atau yang besar, misalnya 25% atau lebih. Jadi kalau orang itu meminjam uang ke bank, ya dia kredit ke bank, itu kan dia kredit cairnya hari ini, tapi kalau kemudian dia melunasi 1 tahun yang akan datang, itu nanti ada bunganya kan. Bunganya misalnya 6% per tahun. Berarti 6% itu kenapa kok bisa muncul? Orang bank akan mengatakan itu yang disebut dengan time of value. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang bisa memberikan tambahan nilai. Ya, jadi ketika waktu berjalan itu dianggap uang yang dipinjamkan itu bisa menghasilkan tambahan. Ya. Jadi kalau andai kata, bayangkan misalnya andai kata waktu itu tidak ada, ya itu tentu tidak ada yang namanya riba nasi'ah. Tapi karena ada waktu, Allah menciptakan waktu, nah itu yang ternyata digunakan sebagai
sebagian orang untuk membungakan uang atau memungut riba dari waktu yang berjalan. Hari ini pinjam dari bank 10 juta atau ya misalnya 10 juta, tapi kalau dikembalikan 1 tahun yang akan datang kan ada waktu yang berjalan ya. Hari ini kita kembalikan 1 tahun lagi ada waktu yang berjalan. Nah, ketika waktu berjalan itu dianggap itu otomatis uang yang dipinjamkan itu menghasilkan tambahan yang disebut dengan bunga itu. Jadi yang namanya bunga itu pasti terkait dengan dimensi waktu. Nah, itulah yang disebut dengan riba nasi'ah, riba yang terjadi karena ada waktu. Ya, lebih tepatnya lagi waktu itu adalah yang dimaksud tempo dalam utang piutang atau yang disebut dengan tenor, istilahnya tenor ya, jangka waktu perjanjian utang piutang.